Kasus Dago Elos hanyalah sandiwara mafia tanah saling gugat. Bukan konflik sengketa lahan antara warga kampung Dago Elos dengan Muller PT Dago Intigraha Cek versi Kampung Cirapuhan. Muhammad B. Yaman menolak ajakan bergabung dengan jaringan mafia Dago pada tahun 2008 sehingga sedikit banyaknya paham niat jahat mafia tanah Iwan Surjadi CS yang disampaikan tim pengacaranya. Coba periksa dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Bandung. Kalau paham betul maka paham bahwa ini gugatan Muller bersaudara hanya sandiwara jaringan penggugat dan oknum tergugat Asep Makmun CS yang saling berkolusi. Pemenangnya adalah hanya jaringan mafia tanah, kalau tidak Buraminten ya tentunya Muller. Keduanya mengklaim hak penuh Gendome V. Pronding sebagai tergugat dan sebagai tergugat. Sehingga semua tunduk pada salah satunya, sementara objek gugatan lebih luas, subjek yang tergugat hanyalah sepertiga dari objek yang digugat. Yaitu warga Dago Elos RW 02 adapun warga RW 01 Kampung Cirapuhan ada 3 yaitu Didi Koswara, Alosana dan Apud Sukendar ini pun satu jaringan dengan Asep Makmun. Dan lagi hak garapnya di wilayah Gendome sudah tidak dipegang oleh ketiga orang itu, misalnya Didi Koswara punya ada PBB 15,000 ada di tangan Dedi M. Saat. PBB ini juga sudah jadi modus sejak tahun 2002. Malah ini yang dijadikan kolusi seolah sebagai jaminan bila tergugat menang oknum penggugat masih ada bagiannya. Semua juga keterlibatan jaringan Asep Makmun, Didi Koswara, pihak di belak layar Iwan Surjadi. Bos batu nunggal ini terdeteksi dengan gratifikasi dan kesepakatan di lahan di Kampung Cirapuhan yang diserobot sertifikat 80M atas nama Didi Koswara, 270 meter atas nama Didi Koswara, 868 meter atas nama Ismail Tanjung atau Iwan Surjadi dan oknum aparatur negara yang membantu mendata, menyiapkan para tergugat, menjalankan prosesnya dan semuanya. Inti motif tujuan atau targetnya dapat 1 hektar atau 6 hektar, itu saja. Petugas kantor pos dan terminal Dago cukup cerdas dengan tak ikut banding. Karena paham tak ada peluang kecuali berkolusi dalam jaringan mafia tanah menyerobot lahan negara, fasilitas umum dan warga kampung Cirapuhan Bandung. Ini bukan perdata tapi pidana. Ketika sidang berlangsung warga Dago juga sudah diingatkan, Muhammad B. Yaman didampingi warga datang ke Tarka kantor RW 02 mengingatkan ini hanya sandiwara, namun tidak percaya. Mungkin mereka termasuk kaki tangan mafia tanah termasuk juga oknum warga Cirapuhan yang juga banyak yang terlibat. Periksa dengan seksama berkas pengadilan negeri, data tergugat. Proses jalannya sidang semua tak masuk akal kecuali oknum tergugat dan penggugat saling berkolusi didukung oknum aparat dan oligarki. Semuanya juga menguntungkan pemegang hak barat, tak lain jaringan Asep Makmun, Didi Koswara, Iwan Surjadi dan tim. Tahun 2014 Alosana juga pernah keceplosan bahwa jaringan itu ada dan tahu target garapan. Contohnya dari mana Buraminten kenal Asep Makmun? Dari mana Didi Koswara kenal Big Boss Batu Nugal Iwan Surjadi konon kebal hukum? Lalu penggugat tak akan bisa membuat data para tergugat tanpa bantuan tergugat yang mana haruslah ketua RT atau RW yang punya data dan paham para tergugatnya tak lain tak bukan Asep Makmun adalah ketua RW 02 Dago Elos dan ketika pendataan Apud Sukendar dipilih oleh lurah jadi ketua RW 01 Cirapuhan. Notabene Asep Makmun dan Apud Sukendar adalah satu jaringan ini. Untuk itu, pemerintah perlu membentuk tim independen. Juga warga negara Indonesia mohon dukungan dan doanya juga ikut serta memantau kasus ini. Info selengkapnya bisa cek blog atau video versi Kampung Cirapuhan atau tonton film keluarga Muller dengan durasi 4 jam 40 menit atau cek Nawisan Kurma.